kapan sih KS-PAN itu lahir, Pak? Terbukti bahwa program KS-PAN cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian siswa dalam mengantisipasi HIV/AIDS. Untuk mengefektifkan pencegahan HIV/AIDS di Bali di kalangan anak muda, peran KS-PAN itu sangatlah penting. Menurut Pak Yaya, apa sih itu KS-PAN? Nah, saya juga dengar Pak Yaya turut menginisiasi KS-PAN di Bali. Nah, kapan sih KS-PAN itu lahir, Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi KS-PAN adalah kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba, merupakan inovasi program pencegahan dan penanggulangan AIDS melalui jalur sekolah ya. Jadi banyak pihak menilai bahwa KS-PAN ini cukup strategis untuk membentengi anak didik kita SMP dan SMA dari ancaman HIV/AIDS. Nah, setahu saya KS-PAN ini sudah semakin dewasa karena KS-PAN ini lahir sejak tahun 2000. Nah, sebagaimana yang tercantum dalam majalah Kesehatan Perkotaan tahun 2002, kemunculan KS-PAN ini berawal dari sebuah riset aksi yang dilakukan oleh Unit Penelitian dan Latihan Epidemiologi Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 1999 2000. Yakni kebetulan dalam riset ini adalah saya sendiri bagian dari peneliti utamanya. Kami peneliti yang tergabung dalam unit penelitian epidemiologi komunitas Fakultas Kedokteran Udayana yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Ana Agung Gede Munijaya MPH, melakukan sebuah pilot project pada tahun 2000 itu dengan melibatkan 36 guru dari 17 SMA dan 3 SMK. 36 guru ini kita latih selama 4 hari ya. Di antara guru yang dilatih waktu itu, seingat saya adalah misalnya Bapak An Agung Sujana, itu dari SMA 4. Kemudian Bapak Lanang Jelantik itu dari SMA 3 ya. Di mana beliau, Pak Lanang Jelantik ini belakangan itu menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar ya. Yang membina siswa KS-PAN itu atau kelompok siswa peduli AIDS di Bali itu uh, ada namanya forum guru peduli AIDS. Nah, siapakah mereka itu, Pak? Nah, bagaimana dengan sistem rekrutmen mereka serta apa peran mereka terhadap pengembangan berbagai hal bagi siswa KS-PAN itu, Pak? Terima kasih. Di rekrutmen guru peduli AIDS yang kita latih ini, yang pertama adalah memiliki kepedulian terhadap masalah HIV/AIDS. Yang kedua, diizinkan oleh kepala sekolahnya. Yang ketiga, sanggup mengikuti pelatihan. Dan yang keempat, bersedia melaksanakan program pasca pelatihan. Nah, siapa mereka guru yang dilatih ini? Ada beberapa bidang. Setahu saya mereka berasal dari guru biologi, kemudian guru penjaskes, guru bimbingan dan konseling, guru agama, dan guru bahasa Indonesia. Jadi karena HIV/AIDS ini berkaitan erat dengan masalah nafsa atau narkoba, maka yang tadinya KSPA atau kelompok siswa peduli AIDS saja ditambah dengan N, jadi berkembang menjadi KSPAN ya, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Itu yang pertama. Kemudian guru yang telah dilatih ini dari berbagai kabupaten kota, sehingga mereka membentuk jaringan atau forum guru peduli AIDS di wilayah kabupaten kota masing-masing, di mana keberadaan forum guru peduli AIDS ini sejak tahun 2000 itu masih ada sampai sekarang ya.
Kemudian yang berikutnya, tugas pokok guru yang sudah dilatih ini ada dua secara umum. Yang pertama adalah melakukan edukasi melalui intrakurikuler, yaitu dengan menyampaikan materi HIV/AIDS yang disisipkan atau diinsersi melalui bidang pelajaran mereka masing-masing. Kemudian yang kedua adalah edukasi AIDS melalui kegiatan siswa atau ekstrakurikuler. Yang tugas mereka adalah um, mendampingi siswanya atau melatih siswa di sekolah masing-masing ya. Nah, guru yang terlatih waktu itu satu sekolah diharapkan bisa melatih 20 orang siswanya untuk menjadi kader KSPAN di sekolah mereka masing-masing ya. Nah, di sini guru peduli ini berperan sebagai guru pembina KSPAN yang melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS melalui jalur sekolah. Nah, sebagaimana yang tercantum di dalam publikasi majalah kesehatan perkotaan terbitan Atmaja ya tahun 2002 itu diketahui bahwa sebanyak 340 siswa kader KSPAN dari seluruh Bali berhasil dilatih pada tahun 2000 itu, kemudian diberikan form atau angket untuk mengukur bagaimana tingkat pengetahuan mereka ya dengan melibatkan 9 sekolah yang tidak dilatih sebagai kontrol. Nah, ternyata dari proses evaluasi tersebut bahwa 340 siswa yang sudah terlatih itu memiliki pengetahuan yang lebih baik ya daripada anak didik atau siswa yang tidak dilatih. Di sini terbukti bahwa program KSPAN cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian siswa dalam mengantisipasi HIV/AIDS. Nah, berdasarkan ini maka pada tahun 2000-an ke atas ya, sehingga kini program KSPAN itu diadopsi oleh pemerintah daerah ya, baik pemerintah Provinsi Bali melalui KPA Provinsi Bali dan KPA Kabupaten Kota Sebali menerima program KSPAN ini sebagai program unggulan atau Local Genius Bali yang diharapkan bisa membentengi anak-anak kita dari ancaman HIV/AIDS. Nah, demikian sekilas mengenai sejarah terbentuknya KSPAN. Dan kita harapkan program KSPAN ini bisa berlanjut sebagai program unggulan untuk membentengi anak-anak remaja yang tengah duduk di bangku SMP dan SMA dari ancaman atau bahaya HIV/AIDS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.